Jadi, pada salah satu short saya yang cukup banyak penonton mengenai orang dengan HIV/AIDS yang kembali sehat, ternyata cukup banyak menuaikan pertanyaan dari para netizen. Dan ternyata memang HIV/AIDS itu selalu bikin kita takut ya. Dengan berita-berita yang menyatakan bahwa semakin banyak angka kejadian seks pranikah di Indonesia, menunjukkan bahwa kita sendiri sudah mulai banyak terpengaruh oleh negara-negara barat. Dan pastinya hal ini membuat kita semakin khawatir tentang HIV/AIDS itu sendiri. Hai semua, saya Dr. Mken and welcome back to the world of medicine. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai HIV/AIDS itu sendiri, supaya kita semua jelas ya, dan semoga pertanyaan dari teman-teman semua dapat mudah terjawabkan. Mulai dari apa itu virus HIV/AIDS, apa yang virus HIV/AIDS lakukan pada tubuh, bagaimana penularannya, pencegahannya, serta harapan pengobatannya. Nah, kita mulai dari yang pertama, apa itu HIV/AIDS? HIV yang kalau dibaca yaitu Human Immunodeficiency Virus. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan, human artinya manusia, immunodefisiency atau artinya defisit atau kurangnya sistem imun, dan virus yaitu ya virus. Jadi kita langsung tahu maknanya. Jadi virus HIV sebenarnya adalah suatu virus retroviral yang menyerang manusia yang dapat menyebabkan kekurangan sistem imun. Perlu diketahui bahwa sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh adalah sistem yang melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Tanpa sistem imun yang baik, kita bisa terkena berbagai penyakit dan gampang sakit. Nah, dan disinilah virus HIV itu menyerang kepada sistem imun. Lalu apa sebenarnya yang HIV lakukan pada tubuh dan sistem imun kita? Jadi ketika seseorang terkena dengan virus HIV, mereka tidak akan langsung sakit, karena HIV sendiri ada 3 fase, yaitu fase akut, fase kronik, hingga fase yang dinamakan AIDS itu sendiri. Ketika menyerang, HIV akan melekat pada sel darah putih kita yang ada berjalan di sekitar tubuh kita, terus melindungi diri kita 24 jam. Nah, namun dia akan melekat secara khusus pada yang namanya sel T helper. Nah, nantinya dia akan berkembang biak di sel T helper itu sendiri dan memperbanyak jumlahnya. Nah, yang biasanya membutuhkan waktu 6-10 tahun hingga menjadi suatu kondisi yang namanya AIDS. Nah, jika tidak diobati dalam waktu 6-10 tahun itu, nah sel T helper pada tubuh kita itu akan habis, sehingga jadilah suatu kondisi yang namanya AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang artinya yaitu suatu keadaan yang menyebabkan seseorang kehilangan sistem imunnya yang artinya didapat dari virus HIV itu. Nah, karena memang ada orang yang sakit imunodefisiensi tapi tidak didapat, tapi karena sudah genetiknya dari lahir. Jadi kita lanjut, sebenarnya sel T helper ini fungsinya adalah memberitahukan sistem imun kita untuk melindungi terhadap suatu penyakit. Jadi misalnya virus HIV menyerang pada sel T helper kita dan menghabiskannya, nah tubuh kita tidak bisa merespon lagi jika ada suatu penyakit yang datang. Makanya pada tahap awal biasanya HIV tidak menyebabkan gejala, karena sel T helper di dalam tubuh kita itu masih banyak. Saya akan berikan contoh seperti ini. Sistem imun kita itu bayangkan sebagai polisi. Penyakit itu seperti perampok, dan sel T helper yang kita bilang tadi adalah pulsanya atau handphonenya. Jadi apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki sel T helper lagi? Yang terjadi adalah, jadi bayangkan seperti ini, ketika rumah kita ada perampok yang masuk, yaitu ya virus tadi atau penyakit-penyakit itu. Kita tahu dia masuk, tapi sayangnya ketika kita mau mengusir perampok itu dengan memanggil polisi, yaitu sel darah putih atau sel imun kita, sayangnya pulsa kita habis atau sel T helper kita habis. Akhirnya perampok itu bisa bebas mengambil semua harta kita. Di mana harta ini kita anggap aja sebagai kesehatan kita atau sel-sel tubuh kita yang sehat. Hingga sel tubuh kita tidak tersisa lagi dan terjadilah kurus. Makanya orang HIV itu biasanya kurus. Jadi bukan masalahnya tidak ada sistem imun sama sekali pada orang HIV. Hanya saja sistem imunnya tidak bisa bekerja karena tidak ada yang bisa menyuruhnya untuk bekerja. Sehingga itulah mengapa orang dengan HIV/AIDS itu menjadi gampang sakit. Lalu bagaimana sih seseorang bisa terkena suatu virus HIV/AIDS ini? Nah, HIV ini dapat menular pada orang yang terkena cairan kelamin, mau itu sperma ataupun cairan vagina dari seseorang yang mengidap HIV, ataupun terkena darah dari orang yang mengidap HIV, ataupun air susu ibu dari seseorang yang menderita HIV pada daerah luka. Ingat ya, jadi harus ada daerah luka. Kenapa? Karena luka itu adalah port di entry-nya atau tempat masuknya kuman itu. Jadi jika kamu tidak ada luka di tangan, maka kamu tidak bisa terkena HIV meskipun tanganmu menyentuh misalnya sperma atau cairan vagina ataupun darah segar secara langsung. Karena kulit kita ini bayangkan sebagai pelindung atau barrier. Nah, ketika terjadi luka, disitulah virus itu baru bisa masuk. Jadi harus ada tempat masuknya. Jadi aman kalau misalnya tangan kamu baik-baik saja.
Nah, karena virus HIV sendiri itu membutuhkan celah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan kulit kita, yaitu manusia, adalah perlindungan atau barrier yang sangat bagus sekali sehingga tidak mudah untuk menderita suatu HIV itu. Dan misalnya terjadi hubungan atau persetubuhan antara seseorang yang terkena HIV. Sebenarnya HIV itu tidak semudah itu menularnya. Karena tidak selalu ketika seseorang berhubungan itu terdapat luka pada organ kelaminnya. Nah, jadi penularan HIV itu bisa dari berbagai macam juga ya. Dan akan saya urutkan dari yang terendah ke yang tinggi. Yaitu bisa melalui oral, bisa itu oral seks, bisa itu dari vaginal seks, bisa dari jarum suntik, dan juga anal. Jadi kalau kita urutkan, yang pertama itu paling sering menyebabkan adalah hubungan anal, yang kedua jarum suntik, yang ketiga vaginal, dan yang terakhir adalah hubungan oral. Makanya sebenarnya penularan HIV tertinggi itu sendiri terjadi pada hubungan anal ataupun hubungan anus, yang biasanya terjadi pada hubungan antara laki-laki dan laki-laki. Kenapa? Karena saat seseorang melakukan hubungan laki-laki antar laki-laki, karena saat terjadi hubungan pada anus, lebih memungkinkan terjadinya luka tak kasat mata, baik pada anus ataupun sekitar anusnya. Bahkan data dari Stanford menyatakan hanya 1 dari 50 orang yang akan tertular HIV ketika orang tersebut berhubungan dengan orang yang HIV positif tanpa kondom jika berhubungan normal, artinya vagina dengan penis. Jadi kalau misalnya seseorang berhubungan dengan normal, meskipun seseorang itu menderita HIV, kemungkinan penularannya hanya 1%. Artinya kemungkinan tertular jika berhubungan normal itu cukup rendah sebenarnya. Kecuali jika seseorang itu sering berhubungan sehingga ada luka tak kasat mata di daerah vagina atau penis, yang kita bilang itulah mikrolesi. Jadi sebenarnya jika lo mau aman, gunakanlah selalu alat kontrasepsi berupa kondom ketika berhubungan dengan yang tidak kamu ketahui status HIV-nya atau status seksualnya. Maka 99% kamu akan aman jika kondomnya tidak robek atau rusak. Oke? Selanjutnya, lalu bagaimana pengobatannya? Sayangnya, hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa membersihkan virus HIV sampai 100%. Tapi sebenarnya ada loh orang yang sembuh dari HIV/AIDS. Namun hal ini akan saya bahas di short saja ya, atau kita bahas di video lainnya. Jadi follow akun TikTok kita ya. Namun untungnya saat ini dikenal adanya obat antiretroviral yang dimana bisa mengontrol replikasi virus HIV hingga tidak terdeteksi lagi dan tidak menularkannya pada orang lain. Jadi obat antiretroviral ini mungkin saat ini kita bisa bayangkan seperti obat hipertensi juga ya. Jadi dia itu tidak menyembuhkan, namun dia bisa mengontrol virus HIV itu sehingga orang yang terkena HIV/AIDS bisa hidup untuk umur yang panjang. Karena memang hingga saat ini rekor orang dengan HIV yang dipegang oleh seseorang bernama Miguel de Lisbon yang telah meninggal sekitar 5 tahun lalu, itu dia sampai berusia 100 tahun loh. Kebayang nggak? Jadi kalau memang rutin berobat, itu umurnya juga bisa panjang seperti orang biasa. Bahkan kita yang sehat saja belum tentu umurnya bisa hingga 100 tahun kan? Nah, terakhir, pesan penting dari saya. Memang orang dengan HIV/AIDS dengan adanya resiko penularannya dan harapan sembuhnya yang belum ada, terkadang membuat kita takut terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS. Bahkan hal ini pun terjadi di dunia kesehatan ya. Saya tidak menyangkal, karena saya sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri, di mana beberapa murid-murid atau orang yang baru masuk ke dalam dunia kedokteran pasti sedikit enggan untuk memegang pasien dengan HIV/AIDS. Menyebabkan mungkin ada sedikit diskriminasi terhadap pasien-pasien HIV/AIDS itu sendiri. Namun ingat, HIV/AIDS itu penularannya tidak macam-macam kok, bukan dengan berjabat tangan ataupun dengan pelukan kepada mereka. Ingat, orang dengan HIV/AIDS adalah orang-orang seperti kita juga. Dan bila mereka rutin berobat, sebenarnya bisa kok tidak menular juga. Dan sebenarnya ada juga orang yang dengan HIV/AIDS yang sebenarnya bukan karena mereka yang nakal, tapi karena tertular dari orang lain. Misalnya, karena bayi yang lahir dengan HIV/AIDS. Atau seorang istri yang terkena HIV/AIDS karena suaminya yang sedikit nakal. Nah, itu jadi bisa terjadi di mana saja. Atau seorang nakes yang tidak sengaja terkena jarum suntik ataupun seseorang yang menerima transfusi darah. Itu bisa terjadi meskipun sangat sedikit. Itu artinya kita tidak boleh begitu saja menilai orang tersebut. Jadi, jika kalian ada kenalan dengan orang dengan HIV/AIDS atau ODHA, berikanlah mereka semangat untuk berobat ya. Dan mari kita sama-sama menghapus stigma buruk HIV ini dari masyarakat kita. Kita boleh waspada, tapi bukan berarti kita harus mendiskriminasi teman-teman kita ya. Nah, baiklah Sobat Sehat, sekian saja untuk sesi santai kita hari ini. Kita sudah bahas banyak ya di video kali ini, tapi pasti masih banyak pertanyaan dari kalian. Tidak masalah, tidak masalah. Karena pada video berikutnya nanti akan saya coba bahas lagi bagaimana tanda seseorang terkena HIV/AIDS dari penampilan. Nah, hal ini akan sengaja saya pisahkan supaya lebih jelas nantinya. Dan juga mengenai apa yang harus segera kamu lakukan jika kamu curigai terpapar dengan orang yang dengan HIV/AIDS. Misalnya kamu tidak sengaja terkena jarum suntiknya. Nah, nanti kita bahas lagi lah lebih lanjut di video berikutnya.
Jika masih ada pertanyaan atau saran untuk video berikutnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Lalu pastikan kalian like dan share video ini jika merasa terbantu. Pastikan kalian juga subscribe untuk mendapatkan video terbaru seputar kesehatan dari saya ya. Terakhir, seperti biasa, saya doakan semoga kalian semua sehat selalu ya.